Cerita diawali dengan memperlihatkan dua gadis seksi sedang happy-happy di sebuah clubbing setelah salah satu dari mereka putus dengan pacarnya. Namun ketika mereka pulang, tiba-tiba ada segerombolan orang yang turun dari mobil sehingga di sini kita akan diperlihatkan dengan sepasang kekasih, si suami bernama Brian dan si istri bernama Jara yang sedang berlatih tinju. Mereka mempunyai seorang anak perempuan yang sudah beranjak dewasa dan sudah masuk ke masa puber remaja. Hi, sweetheart. What guys making? She's mainly cooking. I'm just helping. Singkat cerita, Jara yang bosan di imah wae pergi ke sebuah kafe untuk memesan secangkir kopi. Namun setibanya di sana, dia malah bertemu dengan seorang laki-laki toksik, kasar, badung, dan lain-lain yang sedang memaksa pacarnya untuk pergi bersamanya. You need to go. No, I'm not fucking leaving, okay? It's over. Melihat hal itu, Jara langsung menjadi penengah di antara mereka berdua. Namun tiba-tiba si pria malah mengeluarkan senjata dan menodongkannya ke mereka. Jara yang sigap dengan situasi dengan kemampuan bertarungnya langsung melumpuhkan si pria dengan sangat mudah. Dan alhasil karena hal tersebut, Jara menjadi viral setelah ada seorang yang telah mengunggah aksinya tersebut ke media sosial. Look, it's your video. Sejak saat itu, banyak sekali wartawan yang selalu mengejar dan memberitakannya untuk sedikit dimintai wawancara saat kejadian waktu itu. Did you know that he had a history of violence? Are you afraid for your safety? Dan mari saya perkenalkan Anda dengan seorang pria bernama Patrick. Dalang dibalik penculikan wanita cantik tempo hari, bukan hanya wanita cantik saja yang kemarin mereka culik, karena faktanya Patrick sudah banyak sekali wanita yang mereka culik dan disimpan di dalam gudang. Daddy wants to know how his girls is feeling. Sementara itu di kantor, Jara mendapat seorang tamu yang entah siapa itu karena merasa tidak mengenalnya, sehingga dia memutuskan untuk menyuruhnya pergi saat itu juga. I don't know anyone named Jack. Maybe it's best if you just leave. Di sisi lain, Patrick yang sedikit tertarik karena melihat sebuah berita tentang ketangkasan Jara saat menyelamatkan seseorang, sehingga Patrick langsung menyuruh bawahannya untuk mencari Jara dan menangkapnya saat itu juga. Dwayne, take care of this. Tanpa buang waktu, anak buah si Patrick pun langsung menyewa seseorang untuk menangkap Jara. Tepat di rumahnya, terlihat Jara sedang sendirian di rumahnya menjalankan hari-harinya sebagai seorang wanita. Namun dengan insting bela dirinya, Jara dapat mengetahui seseorang yang datang ke rumahnya, sehingga inilah yang terjadi. Fuck, where is she? Setelah kejadian tersebut, polisi mulai berdatangan ke rumah Jara untuk dimintai keterangan. Polisi juga mencari ponsel milik pelaku, namun sayangnya mereka tidak menemukan sesuatu apapun di sana. Ternyata Jara berbohong kepada polisi dan membawa ponsel milik pelaku. Pasca kejadian tersebut, di sini Jara kembali teringat dengan bayang-bayang kelam kejadian di masa lalu yang kembali menghantui Jara. Lantas, kejadian apakah yang menimpa Jara? Stop senyum-senyum, cause it about to go down. Karena tidak bisa mengakses ponsel tersebut, Jara lantas menemui seorang teknisi untuk membuka ponsel si pelaku. Dan setelah urusannya selesai, Jara memutuskan untuk langsung pulang ke rumahnya untuk segera berlatih seperti biasa. Namun, lagi-lagi dia didatangi oleh seorang wanita yang pernah datang ke kantornya. Akan tetapi, kali ini dia mengatakan tentang suami dan anak tiri Jara yang tentunya hal tersebut membuat Jara sedikit emosi dan mengusirnya. Swear to God, it'll be the last thing that you ever say. Leave me the fuck alone. I'll see you around. Ternyata si wanita yang mendatangi Jara adalah seseorang yang merupakan komplotan dari Patrick yang sebenarnya sedang memancing amarah Jara agar dia masuk ke dalam perangkapnya.
Keesokan harinya, Jara kembali bertemu dengan teman yang merupakan teknisi untuk mengembalikan ponsel si pelaku yang sudah diperbaiki. Setelah mendapat ponselnya, Jara pun kembali ke kantornya. Namun di sana tiba-tiba sudah ada beberapa orang yang sedang menunggunya, dan orang-orang tersebut merupakan utusan dari Patrick. Sehingga tanpa buang waktu, Jara langsung membereskan mereka semua. Bersamaan dengan itu, Brian yang baru saja menjemput anaknya juga dihadang oleh beberapa orang, dan orang tersebut merupakan anak buah Patrick yang tengah mengincar anak gadis mereka. Namun karena mereka semua bersenjata, Brian hanya bisa pasrah dan memilih untuk merelakan anaknya dibawa pergi oleh mereka, sedangkan dirinya harus pingsan setelah ada seseorang yang memukul dari arah belakang. Singkat cerita, ketika tersadar ternyata Brian tengah dirawat di sebuah rumah sakit. Karena takut anaknya kenapa-napa, dia langsung bergegas untuk mencari anaknya. Namun Jara yang peduli terhadapnya langsung menghadang dan meminta agar dia tetap dirawat untuk beberapa saat. Akan tetapi di sana Brian baru mengetahui bahwa anaknya diculik oleh sindikat perdagangan seks. Yang hal itu membuat hati Brian langsung dilema dan memilih untuk pulang ke rumahnya bersama Jara. You need to be back in bed, okay? Babe, I'm going, okay? Di perjalanan, Jara menceritakan sesuatu kepada Brian. Ternyata dulu Jara adalah salah satu korban dari seorang penjahat bernama Patrick. Dia adalah seorang kriminal di dunia perdagangan seks. Ketika Jara sedang dalam misi pelariannya, dia menembak Patrick beberapa kali di tubuhnya dan menganggap bahwa Patrick telah mati. Akan tetapi ketika Jara kembali ke tempat tersebut dengan beberapa polisi, ternyata mayat dari Patrick telah tiada. Yang karena hal tersebut, para polisi yang membantu Jara menganggap bahwa dirinya sudah gila. Singkat cerita, malam pun tiba. Jara secara diam-diam pergi meninggalkan suaminya untuk mendatangi Patrick di markasnya. Sementara Brian yang mengetahui bahwa istrinya pergi sendirian langsung beranjak dari tidurnya untuk mengikuti pergerakannya. Ternyata Jara tidak menemui Patrick. Ia menemui wanita misterius yang selalu mendatanginya, dan wanita itu merupakan salah satu korban yang sama dengan Jara beberapa tahun yang lalu. Jara pun bercerita tentang Patrick yang masih hidup setelah dia menembaknya beberapa kali. Namun wanita itu mengatakan bahwa Jara tidak mengenai jantungnya yang tiba-tiba. Well, look at you, girl. I've grown up. Ya, Jara pun baru mengetahui bahwa wanita itu merupakan komplotan dari si Patrick. Karena tak bisa melawan, Jara hanya bisa pasrah ketika dia harus ditangkap oleh para anak buah Patrick. Namun beberapa saat kemudian, Brian datang sehingga dengan sigap Jara langsung menyandra wanita itu agar dia dapat membocorkan tentang lokasi putrinya disekap. Jara pun menghubungi anak buah Patrick untuk melakukan barter antara wanita milik Patrick dengan anak mereka, dan dari percakapan tersebut sampailah pada mufakat atau persetujuan untuk melakukan pertukaran di suatu tempat antara anak Jara dan wanita milik Patrick. Lake Kauai, 10 o'clock. Just you two. Sementara itu, setelah beberapa hari kemudian, ada 2 orang polisi datang menemukan tempat di mana para anak gadis tersebut disekap. Namun yang anehnya adalah para penjaga yang bertugas menjaga para gadis tidak ada di sana, sehingga para polisi dapat dengan mudah membebaskan para gadis tersebut tanpa adanya itu terlebih dahulu. Singkat cerita, waktu pertukaran pun tiba. Jara dan komplotan Patrick bertemu di suatu tempat untuk melakukan COD antara mereka. Dan setelah selesai, tiba-tiba Patrick keluar dari dalam mobilnya, pergi begitu saja ke suatu tempat dan... Setelah aksi tembak-tembakan selesai, Jara langsung pergi menyusul Patrick untuk mengakhiri semua ini. Brian yang tidak tinggal diam langsung menyusul istrinya setelah dia selesai memotivasi anaknya agar dirinya tetap tenang. It's gonna be fine. Look at me. I'll be back for you.
Tak berselang lama, akhirnya Jara berhasil menemukan Patrick terlebih dahulu. Di sini, ternyata Patrick sengaja pergi agar dia dapat bertemu dengan Jara sekali lagi sebelum dirinya mati. Patrick mengatakan bahwa dia sangat mencintai Jara. Tidak ada wanita selain Jara yang dapat menggoyahkan hati Patrick, sahabat SpongeBob ini. You should belong to me. I would have treated you right. I wanted you, baby. Datanglah si wanita pelampiasan milik Patrick menodongkan pistol kepadanya karena sangat-sangat dibuat kecewa telah menjadikan dia sebagai bonekanya saja, sehingga Nancy, put the fucking gun down. ya, mereka pun modar dalam sekali tembakan dan percakapan terakhir antara Jara dengan Patrick sungguh berakhir dengan sangat tragis. Patrick meminta Jara agar dia menembaknya dengan benar dan pastikan bahwa dia benar-benar membunuhnya, dan tanpa pikir panjang, Jara langsung membunuh Patrick tepat saat itu juga. Mereka pun akhirnya bisa berkumpul kembali dan menjalankan hari-harinya seperti biasa tanpa adanya gangguan. We're so glad to have you back. Thanks, Mom. Tamat ending yang sangat membucinkan.